Kali ini Mas Miftah akan bawakan kisah Nabi Sulaiman bersama Ashif bin Barkhoya. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit, yang cerdik, dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Tafsir Ibnu Katsir, Muhammad bin Ishaq berkata, bahwasannya Yazid bin Ruman berkata, ketika para utusan kembali kepada sang ratu dengan membawa pesan dari Sulaiman, ratu pun berkata, "Sungguh demi Allah, aku tahu dia bukanlah seorang raja dan kita tidak memiliki kemampuan serta tidak kuasa untuk menentangnya sedikit pun. Aku akan mengutus kepadanya untuk mengabarkan bahwa aku akan datang membawa raja-raja kaumku, untuk aku lihat apa perintahnya dan agama apa yang ia serukan kepada kami." Kemudian dia memerintahkan penjagaan singgasana kerjaan tempat duduknya, lalu dibuatlah 7 buah pertahanan yang saling menyambung dan dikuncinya pintu-pintu tersebut. Lalu ia berkata kepada para pengawal yang ditinggal di kerajaannya, "Jagalah apa yang sudah ada sebelummu dan singgasana kerajaanku. Jangan ada seorang hamba Allah yang mampu lolos menembusnya dan jangan pula ada seorang pun yang melihatnya sampai aku datang." Lalu sang ratu menuju kerajaan Sulaiman dengan didampingi 12.000 orang. Satu pendapat mengatakan bahwa para raja Yaman berada di bawah kekuasaannya. Pendapat lain mengatakan, lebih dari 12.000 orang, hingga Sulaiman mengutus jin untuk mengawasi mereka, baik di perjalanan maupun di tempat sampainya, sepanjang siang dan malam. Sehingga ketika rombongan itu sudah dekat, Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya di kalangan jin dan manusia yang berada di bawah kekuasaannya. Lalu ia berkata, "Ya ayuhal mala'u ayukum yatini biar syiha kabla ayyatuni muslimin." Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Qala Ifritum minal jini, berkata Ifrit, yang cerdik, dari golongan jin. Mujahid berkata, yaitu jin pembangkang. Syuaib al-Jubai berkata, namanya adalah Kuzan. Demikian yang dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Ruman dan dikatakan pula oleh Wah bin Munabih. Sedangkan Abu Soli berkata, dia seakan-akan seperti gunung. Ana atika bihi kabla antakuma mim makamik, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari makammu. Ibnu Abbas berkata, yaitu sebelum engkau berdiri dari majelismu. Mujahid berkata, yaitu dari tempat di mana ia duduk untuk memberikan keputusan dan hukuman kepada manusia, serta untuk makan dari pagi hingga tergelincir matahari. Wa ini, alaihi lakawiyun amin, sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya dan dapat dipercaya. Ibnu Abbas berkata, yaitu kuat untuk membawanya dan dapat dipercaya untuk menjaga perhiasan yang ada di dalamnya. Lalu Sulaiman berkata, aku ingin yang lebih cepat dari itu. Dari sini tampak jelas bahwa Sulaiman ingin mendatangkan singgasana tersebut untuk menunjukkan kebesaran kerajaan yang diberikan Allah kepadanya serta bala tentara yang dikuasainya, di mana hal tersebut belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya serta tidak ada sesudahnya. Begitu pula hal tersebut menjadi hujah kenabiannya di hadapan Ratu Balqis dan rakyatnya. Karena hal ini merupakan peristiwa yang sangat besar dan luar biasa, di mana ia dapat membawa singgasana sang ratu sebelum mereka datang, padahal semuanya ditutup secara rapat dan terjaga. Ketika Sulaiman berkata, aku ingin yang lebih cepat daripada itu. Qolal lazi, indahu, ilmum minal kitabi, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Ibnu Abbas berkata, yaitu Ashif, sekretaris Sulaiman. Demikian yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Ruman bahwa laki-laki itu adalah Ashif bin Barkhia. Dia adalah orang sidik, patuh beragama,
yang mengetahui Ismun Azam. Ana atika behi kabla ayartadda ilaika tarfuka. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip, yaitu angkat pandanganmu dan lihatlah sepanjang kemampuan pandanganmu, karena engkau tidak akan melelahkan pandanganmu itu kecuali singgasana itu sudah hadir di hadapanmu. Wahb bin Munabbih berkata, tutuplah matamu, maka tidak mencapai sekejap pasti aku sudah membawanya kepadamu. Mereka menceritakan bahwa dia diperintahkan untuk memandang Yaman, tempat singgasana yang dicari itu berada. Kemudian ia berdiri dan berwudu, serta berdoa kepada Allah Ta'ala. Muhahid berkata, dia berdoa, Ya Adal Jalali wal Ikraam, wahai Rab yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Az-Zuhri berkata, ia berdoa, Ya ilahana awa ilaha kullu syai'in ilaha wa ahidalla ilaha illa anta ituni biarsyiha'a, ya ilah kami dan ilah segala sesuatu, ilah yang esa, tidak ada ilah kecuali engkau. Datangkanlah kepadaku singgasananya. Dia mencontohkannya di hadapannya. Mujahid, Sa'adi bin Jubair, Muhammad bin Ishaq, Zubair bin Muhammad dan selain mereka berkata, tatkala ia berdoa dan meminta kepada Allah untuk didatangkan singgasana Balkis yang berada di Yaman, sedangkan Sulaiman berada di Baitul Maqdis, tiba-tiba singgasana itu hilang menembus bumi, kemudian muncul di hadapan Sulaiman. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, Sulaiman tidak merasakan sesuatu kecuali singgasana itu telah berada di hadapannya. Dia berkata, ini dibawa oleh para hamba Allah yang ada di laut. Ketika Sulaiman dan para pembesarnya menyaksikan hal itu serta melihatnya berada di sisinya, kalah adza amin fadli rabbi, ia pun berkata, ini termasuk karunia Rabbku, yaitu ini adalah di antara nikmat-nikmat Allah kepadaku, liyabluwani, yaitu untuk mengujiku, aaskuru am akfuru wa man syakara fa innama ayaskuru li nafsihai. Apakah aku bersyukur atau mengingkari? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Perkataannya, wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya dan maha mulia, yaitu dia maha kaya terhadap hamba-hambanya dan tidak membutuhkan peribadahan mereka. Dia maha karim, yaitu maha mulia pada dirinya sendiri meskipun tidak ada satupun yang beribadah kepadanya. Karena kebesarannya tidak membutuhkan kepada seseorang pun. Dalam Sahih Muslim dijelaskan, Allah Ta'ala berfirman, hai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kamu, manusia maupun jin semuanya bertakwa kepadaku seperti orang yang paling bertakwa di antara kamu, maka hal tersebut tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Hai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kamu, manusia maupun jin berhati jahat seperti orang paling jahat di antara kamu, maka hal tersebut tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah perbuatanmu. Kemudian aku akan membalasnya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah menyesali kecuali dirinya sendiri.